Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Risna Tati pada mata pelajaran fisika. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan masuk ke bab 2, yaitu materi pengukuran. Dan materi ini disajikan untuk kelas 10 SMA ataupun MA. Ya. Sebelum itu, mari kita sama-sama awali pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat melakukan pengukuran dengan benar dan tepat berkaitan dengan besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian, diharapkan kalian dapat menggunakan dan membaca nilai pada alat ukur dan menuliskan hasil pengukuran sesuai dengan penulisan angka penting. Dan yang ketiga, menjelaskan macam-macam kesalahan dalam pengukuran. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengukuran. Di sini kita akan bahas besaran dan satuan, dimensi, dan juga prinsip-prinsip pengukuran. Ya. Nah, kita akan masuk dulu ke bagian mengamati. Di sini akan Ibu sajikan sebuah gambar. Ya. Ibu ingatkan kembali bahwa salah satu hakikat atau prinsip yang digunakan dalam fisika adalah melakukan pengukuran. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pengukuran tersebut? Apa sajakah langkah-langkah yang harus dilakukan saat melakukan pengukuran? Nah, sebelum kamu mengetahuinya, silahkan amati dan perhatikan kegiatan dalam masyarakat saat melakukan pengukuran. Di SMP, Anda atau kamu pasti sudah mengenal besaran dan satuan. Untuk mengingat kembali, perhatikan gambar 2.1. Dari gambar tersebut, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang tersebut? Apa nama alat yang digunakan orang itu? Apa fungsi alat itu? Dan besaran apakah yang dicari orang tersebut dan apakah satuannya? Coba dijawab dulu. Baik, perhatikan kembali gambar 2.1. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa seseorang sedang membandingkan beras dengan menggunakan alat. Dan alat yang digunakannya itu adalah timbangan. Nah, dalam timbangan tersebut terdapat skala atau angka-angka yang disertai satuan dan telah ditetapkan secara internasional. Namun, ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan alat yang telah ditetapkan secara internasional pada saat mengukur sesuatu. Misalnya, ada yang menggunakan lengan mereka untuk mengukur panjang meja, dan cara-cara itu banyak dilakukan oleh orang pada zaman dulu. Di lingkungan kamu mungkin masih ada yang menggunakan alat tertentu untuk mengukur panjang. Misalnya ada yang menggunakan tombak. Ini banyak digunakan oleh orang Jawa Barat untuk mengukur panjang. Kemudian di daerah Sumatera Utara ada yang masih menggunakan alat bernama mayam. Ini untuk mengukur massa. Ya. Dan yang lainnya ada lengan, depak, jengkal. Itu masih digunakan di masyarakat. Bagaimana dengan alat ukur di tempat kamu? Apa masih ada alat ukur daerah setempat? Nah, jadi dari kegiatan atau gambar yang tadi kita lihat, kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat tertentu dan memiliki satuan itu kita sebut dengan pengukuran. Ya, kita akan lanjut masuk ke besaran dan satuan. Pada saat melakukan pengukuran, kita itu harus mengetahui prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengukuran. Namun sebelum mengetahui prinsip tersebut, ada baiknya kita harus mengetahui besaran dan satuan. Besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Nah, besaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Nah, satuan dasar adalah suatu yang nilainya ditetapkan lebih dahulu sebagai dasar untuk melakukan pengukuran. Ya, atau kita sebut dengan besaran pokok. Ada 7 macam besaran pokok yang harus kalian ingat. Di antaranya adalah panjang, yang kedua massa,
yang ketiga waktu, yang keempat suhu, yang kelima arus listrik, yang keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Ini adalah besaran-besaran yang harus diingat ya. Kemudian besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi banyak sekali besaran turunan. Misalnya yang pertama Ibu ambil contoh luas ya. Luas ini punya lambangnya A besar dengan rumus panjang kali lebar. Panjang itu satuannya adalah meter. Biasanya kita gunakan meter kan. Lebar juga meter. Sehingga satuannya menjadi meter persegi. Nah, meter ini adalah turunan dari besaran pokok panjang. Kemudian besaran berdasarkan arahnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya besaran vektor dan ada yang namanya besaran skalar. Vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, masuk ke dimensi. Dimensi suatu besaran merupakan hubungan antara besaran itu dengan besaran-besaran pokok. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan huruf kapital yang diberi kurung persegi. Jadi, misal di sini ada besaran pokok panjang, satuannya meter, lambang dimensinya adalah L besar, pakai kurung persegi, ya, dan seterusnya. Ini dimensi ini nanti akan ada juga dimensi besaran turunan ya, pada slide selanjutnya. Nah, ini tabel dimensi besaran turunan. Misalnya luas. Luas itu tadi kalau kita ingat rumusnya ada panjang kali lebar ya, atau panjang kali panjang di sini, sisi kali sisi. Panjang pasti satuannya meter, kali meter berarti meter persegi. Meter di tabel sebelumnya meter itu L dimensinya. Sehingga dimensi dari besaran turunan luas itu adalah L pangkat 2. Ya. Sama dengan volume. Volume itu kan meter kubik. Maka dimensinya menjadi L pangkat 3 dan seterusnya. Kita masuk ke bagian 2, yaitu prinsip-prinsip dalam pengukuran. Apa saja sih yang harus kita ketahui? Prinsip-prinsip dalam pengukuran. Ya, pada saat kita mengamati atau mengukur sesuatu, sangat wajar jika terjadi kesalahan ya. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pengamat, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pengamat. Meskipun begitu, cara pembacaan dan alat ukur yang digunakan sama, hasil pembacaan antara yang satu dengan yang lain biasanya sering ada perbedaan ya. Nah, itu diakibatkan karena adanya kesalahan dalam pengukuran. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran adalah posisi pada saat membaca skala, kemampuan alat, teknis penggunaan alat, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi, misalnya suhu dan tekanan udara. Sikap pembacaan skala yang paling baik pada saat mengukur adalah tegak lurus. Sebaliknya, pembacaan dengan sikap mata condong terhadap skala atau jarum penunjuk akan menimbulkan kesalahan pembacaan. Kesalahan yang dimaksud adalah hasil pengukuran bisa saja lebih besar atau lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Kesalahan yang diakibatkan oleh cara pembacaan skala yang tidak tepat itu dinamakan dengan kesalahan paralaks. Ya. Kemudian ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat pengukuran, diantaranya adalah aspek ketepatan atau akurasi, presisi atau ketelitian, dan juga aspek kepekaan atau sensitivitas. Jadi akurasi itu pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang akurat atau tepat. Kemudian kalau ketelitian itu didefinisikan sebagai persamaan antara hasil pengukuran dengan hasil sebenarnya. Ya, namun jika terdapat perbedaan antara hasil pengukuran dengan hasil sebenarnya itu disebabkan oleh faktor alat, berarti itu termasuk dalam kesalahan sistematik. Kemudian sensitivitas atau kepekaan merupakan ukuran kemampuan relatif suatu alat ukur terhadap alat ukur lainnya yang sama fungsinya. Ya, jadi itu adalah faktor-faktor yang harus kita ketahui ketika pengukuran. Termasuk ada beberapa kesalahan matematis, itu kesalahan yang diakibatkan oleh tergesernya peneraan atau posisi nol pada alat tersebut.
Jadi si angka nolnya itu nggak pas ketika kita mengukur. Kemudian kesalahan acak itu sebenarnya kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dan tidak dapat segera kita ketahui. Misalnya seperti fluktuasi tegangan listrik, kadang naik, kadang turun, itu sebenarnya bisa merusak peralatan listrik. Kemudian radiasi latar belakang atau getaran-getaran di sekitar tempat pengukuran, gangguan lain yang tidak terduga sebelumnya. Selain kesalahan di atas, masih ada kesalahan akibat keterbatasan kemampuan dan keterampilan pengamat. Karena banyak sumber kesalahan yang tidak mungkin diatasi, yang dapat dilakukan oleh pengamat adalah memperkecil kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan kalian ketika kalian melakukan pengukuran. Hal-hal tersebut, hal-hal yang membuat kesalahan-kesalahan yang membuat hasil pengukuran menjadi kurang tepat itu harus dihindari, ya. Selanjutnya masuk ke angka penting. Ketika kita melakukan sebuah eksperimen atau percobaan, tentunya kita akan menuliskan hasil pengukuran. Dan hasil pengukuran ini sebaiknya dituliskan berdasarkan angka penting. Angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditaksirkan. Ada beberapa aturan dalam menuliskan hasil pengukuran. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi, angka yang bukan 0 itu kita hitung sebagai angka penting. Contoh, 12,6 terdapat 3 angka penting, yaitu angka 1, 2, dan 6. Yang kedua, angka 0 terletak di antara dua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 35,05. Di sini berarti terdapat 4 angka penting. Ibu ralat ya, di situ 2 tertulis, harusnya 4 angka penting, yaitu angka 3, 5, 0, dan 5. Bu, gimana kalau 35,005? Berarti 5 angka penting, ya. Kemudian angka 0 terletak di belakang angka bukan 0 dan berada di deretan terakhir termasuk angka penting, kecuali kalau angka sebelum 0 diberi garis bawah. Jadi misalnya 1200 gram, maka ini kita hitung semua 1200, berarti itu ada 4 angka penting. Kemudian misalnya angka 0 yang pertama itu kita beri garis bawah 120 di garis bawah, kemudian 0. Berarti kita hitungnya angka 1, 2, dan 0 yang di garis bawah, sehingga terdapat 3 angka penting. Kemudian aturan yang keempat yaitu angka 0 di muka angka bukan 0, baik di muka atau di belakang koma, bukan angka penting. Misalnya 0,25, berarti ada 2 angka penting, yaitu angka 2 dan angka 5. Bagaimana kalau 0,0025? Tetap ini ada 2 angka penting, yaitu angka 2 dan angka 5. Jadi angka 0 yang ada di depan koma atau di belakang koma sebanyak apapun itu tidak dihitung. Yang dihitung hanya angka yang bukan 0-nya saja. Baik, demikian untuk materi bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana sih operasi bilangan operasi dengan menggunakan angka penting, baik itu penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, dan seterusnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.